Prabowo mulai rasional dengan kondisi keuangan kita nih. Awalnya oke gas belakangan Udah terbuka realita ya. karena kan ya wajar karena kan sudah menempatkan timnya ya. Thomas Jiwandono sebagai wakil Menteri Keuangan. Salah satu tantangan yang paling berat itu adalah utang jatuh tempo yang gede banget nih. Sri Mulyani itu terkenalnya dengan konservatif, jadi dia lebih banyak fokus ke fiskal, ngejaga supaya defisitnya nggak melebar. Sementara targetnya Prabowo kan kita tahu ya, pengennya ngegas gitu. Pertumbuhan ekonomi 7-8%, sementara kita 10 tahun terakhir stagnan di 5% gitu. Gimana caranya nyamain visi dua orang ini? Kita kemarin sempat diiming-imingi akan mendapatkan kabinet Zaken gitu kan. Kalau kita membayangkan kabinet kerja, berarti kan orang-orang yang mengisi di sana kan adalah profesional yang kompeten di bidangnya masing-masing gitu kan. Tapi dengan muka-muka lama ini yang ya rasanya agak jauh ya dari iming-iming kabinet Zaken tadi. Ini gimana ceritanya ini? Jangan berharap sama manusia karena Ini masuk ya. Halo semuanya, balik lagi dijelasin dong bareng aku Findri Florentin. Dan saya Hairul Anam. Dan ada Goida Rahma. Halo. Dan ada Mamang Cesar. yo, kabar lu? Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bajakan karena di situ ada hak cipta. Bahas apa kita hari ini, Nam? Bahas yang lagi rame. Pasti ini ya, sesuatu yang terjadi di Kartanegara. Ya, gua udah beli peci sama baju putih. Kayak ini dong. Siap dipanggil. Lo Ternyata dipanggil ya? baru ingat presidennya beda. Yang dipanggil gak ada yang pakai peci, gak ada yang baju putih. Pakai peci sama baju oke gas nih. Gue baju putih. Terus dipanggil kemarin. Enggak juga sih. Kita mau bahas soal orang-orang yang dipanggil, khususnya wajah-wajah lama yang udah kita tahu. Ya, mereka ini dipanggil hari Senin sama Selasa, 14 sama 15 Oktober, hari Senin untuk calon-calon menteri, terus hari Selasa untuk calon-calon wakil menteri sama kepala badan negara. Artis tuh hari kedua ya. Iya, Sebenarnya Anam tuh harusnya dipanggil di hari kedua. Siapa emang? Artis. Artis Cisau. Sebelum masuk ke situ, sebelum lebih jauh, ini gue ada mau nyampein beberapa hal ini, terutama terkait ada hak jawab dari Taspen. Jadi kemarin kan pekan lalu edisi kita program ini bahas soal investasi Taspen yang merugi ya di reksadana Insight Investment Management yang sekarang sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di situ kan sebetulnya kita udah menyampaikan beberapa konfirmasi ya dari pihak Taspen, tapi kemudian mereka masih merasa tayangan yang kemarin itu tidak akurat, tidak berimbang dan memuat opini menghakimi gitu. Walaupun sebetulnya konfirmasi sudah kita sampaikan di beberapa bagian waktu itu. Dan juga mereka juga mengkonfirmasi memberikan hak jawab terkait dengan ketiadaan laporan keuangan yang kemarin sempat Goida mention itu kan, kenapa mereka nggak menyampaikan laporan keuangan saat berkala. Jadi mereka menyampaikan bahwasanya dalam hal penyampaian laporan keuangan mereka itu mengacu kepada standar audit 800 atau SA 800, yaitu kerangka bertujuan khusus. Jadi laporan keuangan ini itu menurut mereka bersifat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemegang saham, termasuk juga Dewan Komisaris dan Direksi. Jadi memang kenapa terbatas? Karena mereka mengacu pada standar yang tadi. Ya, menambahkan juga Nam di sini mereka menegaskan juga kalau Taspen senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, kemudian good governance juga berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan juga pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran yang sudah sesuai sama arahan dari Kementerian BUMN gitu. Jadi semuanya sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Ya, tapi balik lagi apa yang kita sampaikan kemarin kan berdasarkan
keterangan dan informasi dari banyak narasumber ya. Betul. Dari penegak hukum, dari narasumber-narasumber lain sih, dan konfirmasi dari Taspen juga udah kita sertakan kira-kira gitu. Silahkan kita bergeser ke Jakarta Selatan kawan-kawan. Melanjutkan yang tadi, jadi awal pekan ini Prabowo udah manggil banyak ya listnya, hampir 100 orang kalau nggak salah. Lebih. 100 lebih dipanggil ke rumahnya untuk apa nih, wawancara kerja kayaknya ya. Karena nanti tanggal 20 Oktober nanti presiden terpilih kita akan dilantik bersama wakil presiden terpilih 4 hari lagi, hari Minggu ya. hari Minggu. Dan mereka akan mencari siapa nih yang akan ngisi kabinet-kabinet. Dari daftar nama yang dipanggil sebenarnya kita udah lihat ya. Banyak Oh, muka lawas. Betul, kayak muka siapa. Banyak muka lawasnya sebenarnya Klasik, muka klasik. familiar kita Vintage. semua. Khususnya di sektor Yang sudah ekonomi. ada di kabinetnya Jokowi. Siapa aja tuh, Nam? Jokowi. Ya yang paling lawas rasanya Bu Sri Mulyani ya. Itu mah dari zaman SBY ya. Dari zaman SBY kemudian keluar masuk ke zaman Jokowi. Sekarang ternyata setelah kemarin sempat beberapa rumor bilang beliau tidak akan dipakai lagi di era Prabowo, ternyata lanjut. Nah ini ada banyak informasi nih dari Goida dan Cesar yang udah ketemu beberapa narasumber. Tapi sebetulnya bukan hanya Bu Sri Mulyani, yang beberapa menteri ekonomi yang ada di periodenya Jokowi juga masih lanjut. Erick Thohir dipanggil kemarin, kemudian Zulkifli Hasan, lalu ada siapa lagi? Erlangga, Bahlil. Banyak ya, rasanya nggak ada banyak perubahan ya di di tim ekonominya Prabowo. Betul. Jadi kira-kira gimana ini Bang Cesar, Goida? Kenapa kemudian katakanlah yang paling menyorot publik gitu ya, Sri Mulyani bertahan gitu, dipakai lagi? Mulai dari Sri Mulyani nih berarti ceritanya. Ya, karena banyak banget semua mata tertuju pada Sri Mulyani. Banyak yang penasaran siapa sih sebenarnya Menteri Keuangan di zamannya Prabowo. Karena udah sempat nangis-nangis juga ya di DPR ya. Ya. Perpisahan sempat nitipin ini kan wakil menterinya ya. Iya, Thomas Jiwandono gitu kan titip nih akan meneruskan gitu kan. Ternyata dia meneruskan. Ternyata dia meneruskan. Lanjut ya. Keberlanjutan. Ya ini memang cukup mengejutkan karena seperti kita tahu di sinyal-sinyal sebelumnya itu Sri Mulyani sudah tadi ya mengungkapkan perpisahan, terus memberi kode kalau tidak akan lanjut lagi ke kabinetnya Prabowo. Yeah. Dan alasannya sih kalau dari narasumber-narasumber yang kita temui ya gitu, orang-orang dekat Sri Mulyani juga bilang ada perbedaan visi misi antara Sri Mulyani dengan Prabowo gitu. Tapi memang belakangan ada rayuan-rayuan kembali gitu yang Dari datang ke siapa? Sri Mulyani. Dan memang kan sebenarnya kan hubungan Sri Mulyani sama Pak Prabowo itu sempat menegang ya. Kalau misalnya kita ngikutin debat sempat curhat juga tuh Prabowo. Curhat kalau belanja Kementerian Pertahanan tahan-tahan ya, kurangin gitu kan. Padahal sebetulnya anggaran sudah ada tapi nggak bisa belanja ini gitu. Tuh yang mau beli pesawat Emirates itu ya. Makanya di awal-awal setelah Prabowo itu dinyatakan menang itu sinyalemen bahwa Sri Mulyani tidak lanjut itu cukup santer kan. Itu yang tadi disebut sama Goy gitu. Nama-nama yang bakal menjadi pengganti Sri Mulyani pun sebenarnya kan udah mencuat tuh, ada beberapa calon kan. Betul. Yang Ada 4 setidaknya ya. Dari info yang kita dapat ada 4 yang tadinya digadang-gadang nih menjadi calon Menteri Keuangan. Yang pertama itu ada Khatib Basri, Pak Dede ya. Kemudian kedua ada Bambang Brojonegoro. Yang ketiga ada Mahendra Siregar, Ketua OJK saat ini. Dan yang keempat itu ada Budi Gunadi Sadikin, Menkes. Nah, Nama ini yang tadinya dihembuskan merupakan calon kuat Menteri Keuangan gitu. Tapi memang tadi ya belakangan setelah berbicara khususnya dari tim Prabowo sendiri gitu, merasa ada kebutuhan-kebutuhan yang kemudian opsi-opsinya itu ujung-ujungnya mengerucutnya itu ke Sri Mulyani lagi gitu. Nah, opsi apa Mang ini alasan-alasannya kenapa? ya memang dari yang tadi lu sebut kan sebenarnya 2 pernah jadi Menkyu ya si Khatib Basri. Pak Khatib Basri di zamannya Pak SBY juga Bapak Bambang Brojo ya itu di awal periodenya Jokowi gitu ya. Nah, tapi yang terakhir menguat itu sebenarnya Budi Gunadi Sadikin gitu ya. Dia punya background banker gitu ya, dan
di beberapa narasumber yang kita temui ya Goy ya, dalam beberapa kesempatan bukan terakhir ini aja gitu, menyebutkan memang profilnya Budi Gunadi ini pas dengan rencana Prabowo mau ngegas belanja. Dan beberapa kali juga udah dipanggil kan. Ya, OGS. jadi dia ini kan dikenal karena banker, jadi lebih tidak konservatif dalam mengelola keuangan. Itu sementara di zaman Sri Mulyani itu kan memang Sri Mulyani ini dikenal sebagai ekonomi yang konservatif gitu, menjaga fiskal defisit tidak lebih dari 3% gitu ya, dan segala macam. Nah, belakangan memang kebutuhan mungkin ya dari beberapa narasumber yang kita temuin itu Prabowo mulai rasional dengan kondisi keuangan kita nih. Awalnya oke gas, belakangan udah terbuka realita ya. Karena kan ya wajar, karena kan sudah menempatkan timnya ya, Thomas Djiwandono sebagai wakil Menteri Keuangan. Pasti sudah banyak informasi yang dia dapat gitu ya, bagaimana sebenarnya kondisi keuangan Indonesia sebenarnya gitu. Nah, semakin menguatlah gitu kondisi bahwa banyak tantangan-tantangan yang bakal dihadapi nih, bukan cuman buat belanja doang sebenarnya kan. Gue kan sering nulis ya, Goy, bahwa salah satu tantangan yang paling berat itu adalah utang jatuh tempo yang gede banget nih. Iya, betul. Jadi infonya nih, Namvin tadi ya setelah Thomas Djiwandono masuk gitu ya, melihat langsung tahu dapurnya Kementerian Keuangan gitu, mereka akhirnya mulai lihat nih kalau misalnya di 2025 aja contohnya ya, ada utang jatuh tempo itu sekitar 940 triliun. Nah, ini besar sekali. Kemudian itu belum termasuk sama defisit APBN di 2025 sendiri gitu, yang harus dibiayai dengan lagi-lagi tentunya utang. Nah, jadi persoalan utang ini kemudian menjadi pertimbangan utama yang ujung-ujungnya menentukan nih kriteria dari Menq-nya Prabowo nantinya. Jadi memang dicari orang yang akhirnya capable untuk mengelola utang yang jumbo tadi gitu ya. Nah, itulah mungkin kenapa yang akhirnya opsinya balik lagi ke Sri Mulyani. Awalnya kan sebenarnya nyarinya banyak ya, ada opsi lainnya, apalagi ada histori yang tadi. Apa tuh? Ya Prabowo dan Sri Mulyani yang sebelumnya itu ada ketegangan, resistensi gitu ya. Awalnya memang mencari ada nggak sih kandidat lain gitu ya. Tapi ujung-ujungnya lingkaran Prabowo ini ya melihat kandidat yang paling kuat itu ya Sri Mulyani gitu. Titik baliknya apa? Ketika Prabowo mulai menerima Sri Mulyani sebagai calon itu, apakah setelah naruh Thomas Djiwandono di Kementerian Keuangan, atau kemudian itu jadi titik awal dan kemudian mulai menerima oh ya ini mungkin opsi yang rasional, dan barangkali pernah ada pertemuan gitu antara Prabowo dengan Sri Mulyani untuk menegaskan kira-kira lu bisa nggak masuk di kapal gua. Jadi gini Nam, ini tadi kan kita bicara utang ya yang banyak gitu, dan ada keperluan untuk menambah utang baru gitu di pemerintahannya Prabowo dan dengan jumlah yang tidak sedikit. Nah, ini memang betul itu tadi hanya titik awal, tapi kemudian setelah itu makin banyak nih kemudian peristiwa-peristiwa lain gitu yang menguatkan kayaknya emang harus Sri Mulyani nih gitu, dan akhirnya Prabowo menerima gitu. Nah, salah satunya itu datang dari Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Nah, bekas bos ya. bekas bosnya Sri Mulyani. Jadi SBY ini dari informasi yang kami dengar ya, mereka SBY ini mendapat semacam apa ya, bukan warning ya, tapi masukan lah ya gitu, masukan dari kreditur-kreditur dari lenders kolega Indonesia gitu ya di lembaga-lembaga internasional gitu, yang menyatakan kalau peran Sri Mulyani ini sentral gitu. Jadi misalnya kan dia juga punya portofolio yang oke ya di World Bank, di IMF gitu. Betul. Nah, ini menjadi bekal yang memang selama ini dijadikan keuntungan nih buat pemerintah Indonesia. Jadi ketika Indonesia butuh soft loan, pinjaman lunak, nah ini dengan bisa dibilang dengan mudah lah gitu ya, kayak tinggal nyebut nama Sri Mulyani. Silakan mau pinjam berapa, kalau yang pergi ke sana itu Sri Mulyani kan SMQ-nya. Nah, itu yang kami dengar seperti itu. Nah, ini kemudian disampaikan, makanya
pertimbangan Sri Mulyani ini sebagai Menko ini harus dipertimbangkan lagi nih. Ini disampaikan kepada SBY tadi dari Sanders tersebut gitu. Nah, kita juga mendengar ya Sar sempat ada pertemuan juga ya Sar antara SBY dengan Sri Mulyani ya. Beberapa waktu lalu di Cikeas, salah satunya info yang kami dapat itu membujuk karena kan memang gue juga dapat info kan bahwa Sri Mulyani itu mengindikasikan juga tidak mau lanjut ya. Oh ya. Benar, jadi gini, sebelum itu nih, sebelum tadi kan Sri Mulyani tadinya firm gak mau lanjut. Sebelum itu yang kita dapat juga udah dapat tawaran sebenarnya untuk lanjut di IMF atau World Bank gitu. Katanya udah ada surat selamat datang dari yang kami dengar begitu. Jadi kayak bisa kalau misalnya ibu mau lanjut di IMF World Bank kayak dengan surat selamat datangnya itu udah siap gitu. Nah, tapi apa nih? Ya? Ini kayaknya rayuan apa nih yang akhirnya bikin Sri Mulyani oke aku mau gabung gitu. Tadi ya V6 gitu. Memang dari sisi historis gitu ada kedekatan khusus nih antara Sri Mulyani dan SBY gitu. Karena kan Sri Mulyani pernah menjadi anak buahnya SBY ya. Waktu itu ketika SBY jadi presiden, Sri Mulyani sempat jadi Menq-nya gitu. Nah, ini yang kemudian memang mungkin Sri Mulyani juga akhirnya mempertimbangkan lah gitu ketika saran itu datang dari SBY gitu. Ada di endorse Jokowi juga nggak? Kan udah 10 tahun kerja bersama. Nah, gimana Sar? Iya, bukan cuman Sri Mulyani, bukan cuman SBY ya yang ngasih endorse gitu. Memang kami dapat informasi bahwa ya tokoh lainnya adalah Pak Jokowi gitu ya. Meskipun ada tokoh-tokoh lain juga, tapi yang cukup sentral itu ya Pak SBY sama Pak Jokowi. Alasannya yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi lah, stabilitas pasar gitu ya, supaya rupiah ini masih aman gitu ya, lalu pasar modal juga stabil karena kan pasar itu kan lebih pengen ada stabilitas gitu ya. Kalau langsung dirombak di awal pemerintahan, begitu pemerintahan langsung dirombak, dikhawatirkan terjadi goncangan gitu. Beberapa sumber yang gua temui juga ngomong ya, waktu pas sempat ada gonjang-ganjing Sri Mulyani mau resign itu kan, ada ini kan, sempat ada isu itu kan di awal-awal tahun itu juga kan kondisi pasar modal jadi agak kurang stabil, goyang rupiah gitu. Nah, tidak mau mengulangi kesalahan yang sama itu sebenarnya, sehingga adalah gitu ya bujukan-bujukan itu, karena memang secara portofolio yang paling mantap itu ya Sri Mulyani gitu. Walaupun tentu sudah ada plan B jika misalnya Sri Mulyani akhirnya menolak gitu. Itu info yang kita dapat. Nah, sebenarnya pertemuannya tadi kan diceritakan bahwa Prabowo dapat informasi banyak di briefing oleh Thomas Djiwandono ya. Tapi kan sebelum itu sebenarnya di bulan September awal itu sudah sempat ya bertiga itu mereka bertemu kan di rumah Prabowo ya. Betul. Di meja bundar ya. Meja bundar. Duduk melingkar ya kan. Di situ dia juga udah ada briefing tuh. Nah, tapi info yang gua dengar dealnya itu minggu lalu pas hari Kamis itu setelah dipertemukan oleh Jokowi di istana. Bukan dipertemukan oleh Jokowi, tapi pada hari Kamis itu Sri Mulyani memang datang menghadap Jokowi. Itu kan kepada wartawan bilangnya mau ngomongin APBN, ya kan? Tapi info yang kita dapat di sela-sela pertemuan itu ada juga membicarakan untuk menjadikan Sri Mulyani menteri lagi gitu. Nah, malamnya info yang gua dapat juga itu bertemu dengan Prabowo. Jadi sebelum pertemuan di Kertanegara sebenarnya sudah ada pertemuan itu gitu. Jadi sudah deal sebenarnya di minggu lalu gitu. Akhirnya semakin nyata ketika dipanggil kembali ke Kertanegara. Gitu tuh. Ya, apa yang buat Sri Mulyani mau untuk masuk lagi ke kabinet Prabowo? Kalau dari obrolan kita ya dengan beberapa narasumber, memang Sri Mulyani ini ya dipersuasi lah gitu ya. Jadi kan dibujuk-bujuk, ayolah gitu untuk membantu kembali gitu. Apalagi kondisi perekonomian lagi begini gitu.
mungkin persuasinya sangat masif dari berbagai sisi gitu ya ke Sri Mulyani gitu. Jadi kayak kita dengar juga bahkan kayak Thomas Djohandono itu dan tim gitu ya, tim Prabowo datang untuk secara langsung gitu mempersuasi gitu dan kayak menjabarkan ya kondisi perekonomian seperti ini gitu. Kemudian mengetuk lah gitu sisi jiwa patriotnya Bu Ani gitu. Gimana gitu. Masa Ibu maksudnya diam gitu kan. Gimana kalau gabung gitu. Ini mengingatkan kita juga ya sama waktu awal-awal pemerintahan Jokowi ketika meminta Sri Mulyani menjadi Menkyu. Itu kan waktu itu Sri Mulyani posisi di World Bank ya gitu. Dia di Amerika. Waktu itu Jokowi bertemu dengan Sri Mulyani di sana dan disampaikan lah gitu. Kurang lebih tuh sama lah intinya. Negara butuh ibu gitu ya, dan kayak disampaikan juga program-program yang ingin membutuhkan tadi dukungan fiskal, perbaikan fiskal segala macam gitu. Dan kalau spesifik sih kalau saat itu Jokowi bilang gini, saya ingin bangun rumah gitu dan saya mau ngajak ibu bangun fondasi gitu. Nah waktu itu akhirnya Sri Mulyani luluh waktu itu. Nah kurang lebih sama lah gitu. Nah tapi memang paling besar gitu ya impactnya itu adalah endorsement dari SBY. Gitu yang paling mengetuk lah gitu akhirnya hatinya Sri Mulyani untuk oke gitu bergabung gitu. Nah Mang, kalau tadi kan seperti yang kamu bilang ya, Sri Mulyani itu terkenalnya dengan konservatif. Jadi dia lebih banyak fokus ke fiskal, ngejaga supaya defisitnya nggak melembar. Sementara targetnya Prabowo kan kita tahu ya, pengennya ngegas gitu. Pertumbuhan ekonomi 7-8%, sementara kita 10 tahun terakhir stagnan di 5% gitu. Gimana caranya nyamain visi dua orang ini? Memang begitu Sri Mulyani dipanggil lagi dan beberapa menteri tadi ya, gue nanyanya sepaket. Gue langsung nanya beberapa ekonom kenalan gue. Gimana nih gitu? Ini ada beberapa menteri Jokowi dipanggil lagi gitu. Jadi ekonominya cita rasanya Jokowi banget nih gitu. Dan gongnya Sri Mulyani dipanggil lagi gitu. Artinya semua line up-nya ini masuk lagi. Ada ngaruhnya nggak sih ke ekonomi? Nah, beberapa ekonom bilang ke gue memang dengan line up seperti ini ada kemungkinan Sri Mulyani ini akan menjadi jangkar bagi untuk menjaga stabilitas ekonomi kita nih. Tapi trade off-nya, dampaknya ya mungkin rencana untuk ngegas sampai belanja yang jor-joran untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mungkin ini akan sedikit ke rem gitu. Jadi menteri-menteri ini akan menjadi line up Kementerian Ekonominya Jokowi ini bisa menjadi rem untuk pertumbuhan ekonomi yang targetnya awalnya 8% gitu. Karena di zamannya Jokowi terbukti memang dia menjaga stabilitas, defisit di bawah 3% gitu ya, inflasi terjaga, tapi cost-nya adalah yaitu ekonomi stagnan di sekitaran 5%. Jadi ada beberapa prediksi bahwa dengan line up seperti ini, maka mungkin pertumbuhan ke depan tidak akan ekspansif gitu ya. Apalagi awalnya niatnya mau banyak belanja, kan programnya gede-gede tuh, 3 juta rumah ya kan, makan bergizi gitu. Nah ini kan semua sangat akan memakan APBN kan. Nah ini yang pasti dengan gaya Sri Mulyani ini akan agak keren. Iya, itu banyak jadi kritik juga dari beberapa ekonom kenalan aku. Tadi kan kenalannya. Jangan-jangan kenalan kita sama nih. Nanti kita spill. Dari beberapa ekonom juga ada yang berkomentar bahwa kalau orang-orang lama, kita nggak bisa mengharapkan akan ada sesuatu yang beda gitu di 5 tahun ke depan misalnya dalam satu periode, karena tadi polanya ya akan sama lagi kalau orang yang mengerjakannya, yang diberi tugas itu orang yang sama. Apalagi beberapa nama yang kita lihat ini ada di kursi-kursi yang kuncinya lah ya di perekonomian. Tapi ada beberapa nama baru misalnya yang kemarin sempat dipanggil, Anggito Abimanyu, kabarnya diplot untuk jadi salah satu wakil Menteri Keuangan, wakil Sri Mulyani. Walaupun wakil menteri yang sekarang Thomas sama Suhasil dipanggil juga gitu. Nah, apakah sebanyak ini ya untuk wakil Menteri Keuangan nanti, wakilnya Sri Mulyani 3 orang? Ya, jadi memang tadi disampaikan ya kalau fokus dari pemerintahan Prabowo itu adalah
keuangan ya, keuangan yang diperkuat khususnya dari sisi pendapatan negara karena tadi ada kebutuhan belanja negara yang besar gitu. Nah, memang ini kalau sudah pernah dengar juga dari sebelum-sebelumnya ya kalau Prabowo itu fokus di penerimaan gitu khususnya. Iya. Karena merasa penerimaannya sekarang itu masih belum optimal. Kita masih punya pos-pos lain yang bisa digali. Nah, ini juga mungkin udah pernah dengar juga ya, ada rencana untuk membuat BPN, Badan Penerimaan Negara. Nah, ini yang selama ini kan pendapatan negara kita kan dari pajak, dari cukai, itu kan semua berada di bawah Kementerian Keuangan ya. Itu ada Direktorat Jenderalnya sendiri, ada Dirjen Pajak, ada Dirjen Bea Cukai. Nah, ini nanti akan dipisah menjadi badan sendiri, Badan Penerimaan. Jadi kan kalau selama ini mereka cukup berlapis ya gitu, mungkin kurang taktis juga gitu ya dari Dirjen harus ke Kemenq baru ke Presiden. Nah sekarang mereka akan jadi badan sendiri yang langsung bertanggung jawab ke Presiden gitu, dan otomatis mereka juga akan punya ruang gerak yang lebih luas gitu ya ketika menjadi badan sendiri. Nah ini sih mungkin yang kita lihat fokusnya, makanya kenapa kok muka-muka wamennya gitu ya banyak gitu yang dipanggil gitu kan. Mungkin bisa dibilang berarti 3 ya, Kemenq punya 3 nanti wamen. Nambah fokus berarti ya. Ya gitu, jadi ada tambahan fokus di sini gitu, saking memang concern banget nih sama pendapatan negara gitu. Dan belum akan berdiri tuh Badan Penerimaan ya. Di awal periode infonya yang gue dapat tidak akan langsung ada itu Badan Penerimaan Negara, karena memang banyak pihak yang mengatakan bahwa ini bisa kontraproduktif gitu, apalagi kalau ada badan baru itu butuh penyesuaian yang agak lama gitu. Salah satu yang ini kan Sri Mulyani juga ya. Mulyani udah ya. Mulyani. Bukan Mulyono. Nah, tapi ada beberapa muka-muka lama juga kan di line up menteri-menteri ekonominya Prabowo. Itu tadi yang seperti kita singgung Erlangga Hartarto, di kemungkinan juga akan tetap di Menko Perekonomian. Ada Bahlil Lahadalia tetap di Menteri SDM, ada Erick Thohir Menteri BUMN, kemudian Agus Gumiwang ada di Menteri Perindustrian kemungkinan tetap, dan juga Rosan Roslani yang sekarang sudah di Menteri Investasi atau BKPM ya. Termasuk juga Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN yang kabarnya akan naik jabatan jadi Menko Pangan gitu. Nah, kira-kira kita kemarin sempat diiming-imingi akan mendapatkan kabinet Zaken gitu kan, kabinet kerja gitu. Maksudnya kalau kita membayangkan kabinet kerja berarti kan orang-orang yang mengisi di sana kan adalah profesional yang kompeten di bidangnya masing-masing gitu kan. Tapi dengan muka-muka lama ini yang ya rasanya agak jauh ya dari iming-iming kabinet Zaken tadi. Ini gimana ceritanya ini? Memang selain Sri Mulyani tadi, beberapa nama yang lu sebut yang orang-orang lama ini memang adalah orang-orang yang backgroundnya adalah dari partai politik ya namanya. Jadi mereka sebagiannya itu memang perwakilan dari partai politik, jatahnya partai politik lah. Contohnya seperti Zulkifli Hasan ini kan memang ketua umum PAN gitu ya, dan dia dapat jatah gitu ya di situ. Terus juga beberapa nama yang dari Golkar juga ya, seperti Agus Gumiwang. Ya tentu ini lagi-lagi dari ekonom yang gue kontak, ini sebenarnya ketika mereka masuk lagi, ya yang jadi masalah adalah mereka khawatir masalah yang ada di zamannya Jokowi ini bakal berlanjut. Lalu kan juga beberapa kali kita ngomongin ya, misalnya di perindustrian, ini kan yang belum beres adalah masalah deindustrialisasi dini gitu ya. Dugaannya kan seperti itu ya, karena banyak industri manufaktur kita yang mengalami PHK seperti tekstil. Industri padat karyanya merosot, yang naik justru industri padat modalnya. Betul. Nah, masalah ini kan sudah bertahun-tahun ditangani oleh Agus Gumiwang, dan itu raportnya ya oleh beberapa ekonom ini dianggap masih kurang maksimal nih. Dia dipanggil lagi gitu. Artinya permasalahan yang sama ada potensi berulang lagi gitu, atau bukan berulang ya, berlanjut gitu. Karena belum ada solusi dari itu, dari masalah itu gitu. Ngomong-ngomong soal Zulhas, beberapa bulan sebelumnya kita juga udah dapat informasi soal ini ya. Jadi PAN memang banyak dapat jatah baik itu menteri maupun wamen
Nah, cuman waktu itu Zulhas dia naik jadi Menko yang mengurusi pangan. Itu nanti portfolionya termasuk juga Menteri Perdagangan. Makanya yang Menteri Perdagangan tetap quote unquote jatahnya PAN, tapi diambil dari profesional karir yang dari Kemendak. Makanya muncul nama Budi Santoso, Sekjen Kemendak yang kabarnya akan diplot jadi Menteri Perdagangan. Nah, ini dia ngambil jatahnya PAN, kira-kira gitu. Ya, jadi jangan senang dulu ya ketika melihat Mendaknya bukan Zulhas, tapi ternyata sama aja gitu ya. Karena portofolionya masih dipegang sama dia. Betul. Resiko nanti gonta-ganti aturan juga kayaknya masih ada nih berarti kan. Masih nih Vin, ekspor impor yang kemudian masih jadi dioprek-oprek ya kebetulan ya. Nanti regulasinya masih sama lah. Ya. Kita Ini kan jadi sudah sempat juga ngomongin soal regulasi ekspor impor kan, bahwa di akhir periodenya Zulhas ini kan mengeluarkan peraturan soal ekspor dan impor yang akhirnya menjadi kacau beliau gitu ya. kacau banget. Oh ya, selain Menteri Keuangan yang punya banyak wamen juga kelak nanti kabarnya Menteri BUMN nih. Yang kabarnya di periode Prabowo nanti akan punya 2 wamen yang sudah dipanggil, Kartiko Wiratmojo dan satu lagi Doni Oskaria ya. Nah, ini ceritanya gimana nih Kak? Karena kan sebelumnya kemarin sempat ada rencana ya dari pemerintahan Prabowo untuk mengubah bentuk Kementerian BUMN dari yang sekarang pendekatannya lebih politik, kementerian itu akan diubah lebih ke pengelolaannya yang lebih yang lebih komersial dan tidak terlalu politis gitu. Ya mungkin mencontoh dari Temasek di Singapura atau Hasanah yang ada di Malaysia. Apakah ini akan jalan dengan Erik, Tiko, dan Doni sudah dipanggil seperti itu atau gimana? Iya Nam, jadi soal BUMN ini gitu memang betul jadi salah satu fokus dari Prabowo karena belajar dari eranya Jokowi juga ya, dilihat ternyata banyak BUMN yang tumbang gitu ya pada akhirnya karena terlalu diberatkan dengan persoalan atau kewajiban-kewajiban politik gitu, termasuk juga untuk memenuhi janji-janji politik gitu ya, seperti misalnya BUMN Karya kan kita lihat juga itu salah bisa dibilang korban kan gitu dari rezim yang tadi ya model BUMN yang berat di politik tadi gitu. Makanya akan ada transformasi di Kementerian BUMN. Betul, salah satu yang kami dengar adalah mengubah modelnya jadi seperti Temasek ya, dan kemudian seperti Hasanah. Dan nanti kalau dilihat siapa yang bertanggung jawab gitu ya, kalau dari sisi Kartiko pasti akan memegang BUMN yang bergerak di industri jasa keuangan. Itu kan selama ini adalah BUMN yang paling untung ya, ada bank BUMN gitu ya terutama. Nah, kemudian kalau Doni Oskaria sendiri mungkin akan fokus di sisanya. Kan sekarang juga dia menjabat sebagai CEO-nya Injourney, betul kan? Nah, ini yang mengurus tadi ada transportasi gitu ya, kemudian ada akomodasi gitu ya, sektor-sektor ini yang kemudian akhirnya nanti menjadi fokus dari BUMN. Jadi tadi ada keuangan sama non keuangan gitu. Jadi yang Doni fokus non keuangan, BUMN non keuangan, kemudian Kartiko tadi fokus di BUMN yang keuangan. Tapi lagi-lagi akan disortir juga gitu ya BUMN-nya. Kan masih berjalan terus ya konsolidasi di Kementerian BUMN. Ini yang nanti akan kita lihat juga lah ke depan gitu. Bentuk baru dari Kementerian BUMN yang tapi tetap nakodanya tetap di bawah komandonya Erik. Betul, sebelumnya juga wakil ketua TKN yang untuk pemuda Angga Wira, dia juga sempat cerita bahwa ada opsi nanti Kementerian BUMN-nya bisa jadi berbentuk badan atau nanti dipecah lagi khusus ke tadi satu peso, satu non peso, tapi bentuknya bukan kementerian lagi. Ada opsi ke sana, cuma itu semua masih terbuka, masih dibahas. Baiknya seperti apa sih ke depannya? Masih bergerak terus ya sebenarnya ini. BUMN komersial jadikan satu keranjang yang masih PSO dan banyak penugasan seperti Bulog dan lain sebagainya itu di satu keranjang yang lain begitu ya. Betul, karena anggapannya kan kalau untuk PSO dia memang harusnya fokusnya itu untuk pengabdian ya istilahnya, BUMN, bukan nyari keuntungan. Public Service Obligation. Betul. Tapi kan bukan rencana baru ini Nam, sebenarnya Nam. Tapi mukanya lama. Menterinya maksudnya. Nah, untuk yang line up Menteri Ekonomi kan sudah jelas ya, dan sebagian besar muka lama semua, kelanjutan dari Jokowi.
ada beberapa yang diapresiasi oleh pasar seperti Sri Mulyani, tapi ada juga yang muka-muka lama yang ya itu lagi gitu kan. Nah, kira-kira lo Cesar, Goida atau Vindri, apa yang lo mau berharap apa dari kabinet Zaken ini? Jangan berharap sama manusia karena Ini masuk ya. ya intinya gini lah. Seperti percakapan gue dengan beberapa narasumber, memang dengan muka-muka lama ini ya kita sulit untuk berharap ada gebrakan baru gitu. Nah, karena ya orangnya lagi gitu 4L kan, sehingga mungkin gaya bisnis atau gaya bisnisnya si kementerian-kementerian ini kemungkinan besar masih akan bisnis as usual mungkin ya, dengan muka-muka yang lama ini gitu. Sehingga ya tadi harapan adanya gebrakan yang signifikan di awal pemerintahan Prabowo ya mungkin ini ditahan dulu gitu ekspektasinya gitu, karena memang dengan muka lama bisa jadi ya yang diutamakan oleh pemerintahan Prabowo adalah menjaga kelanjutan dulu sebenarnya gitu, transisi yang mulus dan stabilitas tadi gitu. Artinya bukan ekspansif duluan gitu. Tapi meskipun mukanya lama, orangnya lama, bukan nggak ada kemungkinan bahwa masih bisa ada metode-metode baru yang diusulkan oleh orang-orang lama ini. Makanya kalau dari beberapa akademisi, terus ekonom itu berharapnya nanti Prabowo-nya nih sebagai panglima yang ngarahin orang-orang lama ini supaya ayo dong kita ngegas mesin ekonominya digerakin supaya tadi pindah, misalnya penerimaannya kita nggak stagnan lagi, pajaknya, rasio pajaknya bisa naik, atau misalnya gimana caranya pertumbuhan ekonominya bisa ya nggak harus 7-8, tapi at least bisa bergeser dari 5%. Ya, banyak yang berharap ke 6 dulu mungkin ya. Betul, ke 6 dulu. Iya, Vin. Tapi ini juga di satu sisi jadi sinyal ya, ketika yang kita lihat muka-muka yang itu lagi juga melihat nih kalau ternyata warisan dari Jokowi juga ternyata banyak ya persoalan yang makanya mungkin membuat Prabowo akhirnya manggil orang-orang itu lagi gitu. Khususnya kita lihat tadi di case-nya Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani. Nah ini juga mungkin bisa juga menjadi sinyal gitu dari ekonom yang gue hubungi juga nih. Ini dia bilang ini seperti membuat Prabowo juga jadi menapak realita gitu. Kalau misalnya tadi ya mungkin ada hal-hal yang juga dia harus sesuaikan terutama di tahun-tahun awal pemerintahannya gitu. Jadi realistis ya, jadi mencoba realistis gitu sekarang. Terus sikap Tempo gimana melihat kabinet yang isinya orang-orang lama? Sebenarnya bukan hanya orang-orang lama ya, tapi ada banyak kursi yang dibuat gitu, terutama badan baru, bahkan jumlah wakil menterinya juga makin banyak gitu, karena untuk mengakomodasi pendukung-pendukung politik, pendukung Prabowo yang mensukseskan dia jadi presiden di 2024. Setelah 4 kali mencalonkan diri. Ya, betul. Jadi ketika kemarin dibilang akan bentuk kabinet Zaken, ya kita juga dengan balas budi seperti ini rasanya jauh ya kita bisa mengiyakan oh ya ini kabinet Zaken, enggak. Jadi ya ini kabinet balas budi begitu ya. Tapi ya kita kasih kesempatan. Oke, cukup ya. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa.